Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini ya di sesi siang kita bisa melanjutkan lagi pembahasan materi terkait dengan K3 pada pekerjaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik ya Bapak-Bapak sekalian. Nah, kita lanjutkan materi kita tentang K3 listrik pada pekerjaan pemanfaatan tenaga listrik ya. Jadi kita udah bahas tentang instalasi listrik di penerangan, instalasi listrik stop kontak ya, instalasi untuk kabel tray, untuk pipa pelindung kabel dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Jadi yang berikutnya adalah tentang instalasi listrik pada fire alarm. Nah, ini penting, ini terutama di gedung ya. Karena instalasi listrik di gedung itu tidak lepas dari potensi bahaya listrik ya. Ada bahaya shock, ada bahaya art yang dapat menimbulkan kebakaran, ada bahaya blast yang bisa menimbulkan kebakaran. Nah, sehingga di suatu gedung ya perlu kita install ya fire alarmnya seperti apa. Nah, fire alarm harus kita desain dari awal. Titik letaknya nanti ada di mana ya. Untuk instalasi sensor panasnya ada di mana, sprinkle-nya nanti ada di mana, aparnya mau didesain di mana, yang berikutnya hidrannya nanti penempatannya seperti apa. Nah, ini perlu kita untuk mendeteksi ya hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran ya. Bagaimana instalasi untuk fire alarmnya, smoke detektornya, sprinkle-nya, tadi ya, apar dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita pastikan keamanan dari bangunan. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang instalasi listrik ya pada bangunan. Sebenarnya ada banyak ya. Nanti bisa di instalasi untuk data, instalasi untuk telepon, instalasi untuk instalasi yang lain khusus ya. Nah, berikutnya adalah tentang instalasi motor listrik. Nah, motor listrik ini banyak ya digunakan oleh dunia kerja. Mungkin kalau di kantor tidak terlalu banyak ya untuk motor listrik. Seperti misalkan kalau yang kerjanya di Gardu Indo, mungkin motor-motor listrik tidak banyak ditemukan. Atau yang kerjanya di jaringan distribusi, ya mungkin tidak pernah ketemu motor. Atau yang kerjanya di saluran transmisi. Motor listrik mungkin sangat jarang ya. Tetapi kalau yang bekerja di pembangkit tenaga listrik ya, atau di industri tambang, industri oil and gas, industri petrokimia, industri yang lainnya, itu banyak sekali penggunaan motor-motor listrik. Nah, motor listrik itu digunakan untuk apa? Yang pertama, motor listrik itu digunakan untuk pompa. Ya, kalau di gedung, di rumah ya mesti ada pompa. Pompa air minimal. Kalau di pabrik ya pompa banyak digunakan untuk pompa air ya, pompa untuk pendingin ya, pompa nanti untuk misalkan WTP ya, water treatment plant, WWTP, waste water treatment plant. Kalau di industri ada IPAL, instalasi pengolah air limbah. Nah, ini banyak menggunakan pompa. Apalagi industrinya memang
berkaitan dengan air ya. Ini pompa ini menjadi peralatan yang wajib. Nah ini mungkin bapak-bapak sekalian kalau di distribusi yang nggak terlalu banyak berkaitan dengan pompa. Kecuali mungkin yang di pembangkit Pak ya. Pembangkit saya kira pompa banyak. Yang kedua adalah apa? Kompresor. Selain pompa, maka ya pemanfaatan motor listrik digunakan untuk kompresor. Kompresor itu untuk menghasilkan udara bertekanan. Ini banyak digunakan untuk kontrol pneumatik ya, atau untuk proses-proses di situ yang membutuhkan kompresor, membutuhkan udara bertekanan. Air conditioner membutuhkan kompresor. Industri semen membutuhkan kompresor. Pembangkit membutuhkan kompresor. Oil and gas banyak membutuhkan kompresor. Yang nomor 4 adalah fan. Kipas. Ini kalau di distribusi banyak digunakan untuk pendingin trafo. Kalau di rumah ya digunakan untuk kipas angin, Pak ya. Kalau di pembangkit ya digunakan untuk pendingin yang membutuhkan udara sebagai media untuk pendinginan. Kalau medianya air ya pompa ya, untuk pendingin. Nah berikutnya ada blower. Itu butuh industri yang membutuhkan blow ya. Nah ini perlu ada peralatan yang namanya blower. Nah ini penggeraknya bisa dari motor listrik yang nanti dikapel dengan mesin blower. Berikutnya ada cooling tower. Ini untuk pendingin, tower pendingin ya. Ada air handling unit ya, AHU. Ini banyak digunakan untuk AC sentral ya. Berikutnya ada HVAC, heating, ventilation, air and air conditioner. Jadi untuk heating ventilation ya. Ventilasi panas dan pengkondisian udara. Berikutnya ada konveyor. Ini kalau di pembangkit PLTU ya mesti ada konveyor. Untuk memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju ke kuliar. Nanti dari kuliar menuju ke mesin crusher. Dari mesin crusher menuju mesin milling. Dari mesin milling menuju ke boiler. Nah ini nanti membutuhkan apa? Transportasinya menggunakan konveyor. Industri semen juga sama membutuhkan konveyor untuk mengirimkan ya material-material bahan baku untuk mengalami proses. Nah, kalau di gedung-gedung ya ini ada eskalator. Ada lift, ada eskalator ya. Ya, kalau di gedung biasanya ada AC juga, air conditioner. Nah, kalau di pabrik ada mesin bor, ada mesin gerinda, mesin bubut, mesin freeze, mesin milling, mesin cracking, mesin potong, ya, dan mesin-mesin lainnya. Nah, ini adalah untuk aplikasi motor listrik dalam pekerjaan di industri. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Pak Jaya Gunaya. Kalau di sana ada motor listrik enggak Pak Jaya? Siapa? Ada Pak. Di di kami ada Pak. Untuk apa Pak Jaya? Motornya digunakan untuk apa? Kalau di apa pembangkit diesel kita banyak pembangkit diesel Pak. Yang paling gampang dilihat tuh untuk penyuplai bahan bakar Pak. Iya. Mm-mm. Kalau di pembangkit diesel ya, ya pembangkit diesel ya di situ motor listrik salah satunya untuk pensuplai bahan bakar ya. Dari tangki bulanan ya menuju ke tangki harian. Dari tangki harian menuju ke mesin dieselnya. Nah, ini menggunakan motor ya, walaupun motornya ya tergantung dari mesin dieselnya ya. Oke ya, itu yang terkait dengan motor ya. Ada pompa, ada kompresor, ada fan, blower, dan lain sebagainya. Kalau Pak Jemi kira-kira di sana ada motor listrik enggak Pak? Nggak ada, Pak, Ya nggak ada. Kalau motor di listriknya. ya paling mungkin pompa ya, pompa air ya. Iya, Pak. Nyetet Nah, PDAM. ya kalau di oh di sana pakainya PDAM airnya. Betul, Pak. Oh kalau PDAM ya itu miliknya PDAM ya. Ya karena memang kalau di jaringan distribusi ya motor listrik tidak banyak ya. Gardu induk juga tidak terlalu banyak ini ya. Paling di trafo ya. Kalau trafo yang pendinginannya pakai OVAV ya, oil nature oil force, air force ya. Di situ kan ada fan ya. Ada fan yang di trafo itu bisa menggunakan motor ya. Kalau Pak Doni kira-kira gimana Pak Doni di sana Pak Doni? Ada nggak penggunaan motor listrik ya? Kalau motor listrik belum ada, Pak. Paling di pelanggannya, Pak, di PLN-nya nggak ada. Dayanya Iya, nggak terlalu besar. ya. Kalau di PLN yang di jaringan ya transmisi distribusi memang penggunaan motor listrik tidak banyak ya. Tadi saya sebutkan kalau di transmisi itu ya praktis ya paling untuk pendingin trafo aja. Jadi motor listrik hanya digunakan untuk pendingin trafo ya. Sama ya tadi untuk operasional gardu induk ya pompa air menggunakan motor listrik ya. Mungkin untuk kantornya menggunakan AC Pak ya. Kalau untuk eskalator lift ya kan biasanya itu untuk kantor pusatnya ya. Nah, kantor pusatnya mesti ada ya. Terus untuk konveyor juga tidak ada. Di sana yang mau dikirimkan apa ya. Karena pengirimannya listrik ya. Oke ya, ini terkait dengan masalah eh, motor listrik. Nah, motor listrik yang digunakan untuk aplikasi di industri itu kebanyakan adalah motor induksi. Jadi motor listrik itu ada motor AC, ada motor DC. Nah, motor AC itu ada dua, ada motor sinkron dan motor asinkron. Kalau motor DC itu ada motor DC brush, ada brushless tanpa sikat. Kalau yang pakai brush itu ada yang motor DC seri, kompon maupun sun, ya. Nah, kalau motor AC itu banyak menggunakan motor asinkron, jenisnya motor induksi. Nah, kenapa yang paling digunakan banyak digunakan itu motor induksi? Nah, ada banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? Yang pertama, konstruksinya sederhana. Jadi motor induksi itu konstruksinya sederhana. Dibanding motor sinkron. Karena motor sinkron itu butuh eksitasi seperti generator. Ya. Kalau motor DC butuh brush. Kalau nggak butuh brush, yang brushless itu butuh permanen magnet. Ya. Jadi itu agak ribet dibanding dengan motor induksi.
Yang kedua, motor induksi itu kuat. Ya. Kenapa kok kuat? Ya, karena rotornya itu dijadikan satu, ya, dihubung singkat. Sehingga di sini sangat kuat. Jarang sekali rotor itu sampai rusak. Biasanya rotor rusak kalau ada kerusakan di bearing. Sehingga stator dan rotor tabrakan. Nah, kalau stator rotor tabrakan, dua-duanya rusak. Ya. Pertimbangan yang ketiga, ya, harganya murah dan dapat diandalkan. Robust. Seperti Bapak Ibu semuanya, kalau punya pompa air itu kan tidak pernah di-maintain, ya. Tahan dia. Mau diletakkan di atas, di bawah, ya. Bahkan yang dicelup air pun tahan, ya. Motor pompa air itu tahan. Ya tentu saja yang dicelupkan air itu adalah jenis pompa submersible. Kalau pompa biasa celup air ya langsung konslet, Pak, ya. Yang berikutnya apa? Efisiensinya tinggi dibanding motor DC yang bras. Sebenarnya kalau masalah efisiensi yang paling tinggi itu motor sinkron, ya. Yaitu motor jenis PMSM, permanen magnet sinkronus motor. Ini yang dipakai untuk mobil listrik Tesla. Bisa difahami, Pak, ya? Ini yang paling tinggi efisiensinya sampai dengan hari ini. Efisiensinya tembus 96%. Cuma harganya masih mahal, ya. Yang kedua adalah motor DC brushless. Motor DC brushless yang menggunakan permanen magnet, efisiensinya tembus 92%. Ini yang paling banyak digunakan untuk motor listrik seperti Gesit, ya, Voltra, Celis, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor ketiga yaitu motor induksi. Jadi efisiensinya berkisar maksimum itu baru sampai 88%. Walaupun sekarang mungkin sudah ada yang tembus 90%, ya. Nah, yang nomor terakhir itu adalah motor DC konvensional. Nah, yang kelima, keunggulan motor induksi itu tidak menggunakan sikat atau brush atau borstel. Sehingga faktor gesekan itu kecil, dapat diabaikan. Beda dengan motor induksi, motor DC yang konvensional itu pakai brush. Ini kalau di pembangkit pakai brush, brushnya akan cepat aus, ya Pak, ya. Biasanya kalau pakai motor sinkron, ya itu nanti ada eksitasi. Nah, eksitasinya biasanya menggunakan brush, ya, motor DC. Yang keenam itu power faktornya cukup tinggi. Yang nomor 7 perawatannya mudah, ya. Peralatan asutnya sederhana karena tidak membutuhkan eksitasi, berbeda dengan motor sinkron. Nah, ini kelebihan, ya, dari motor listrik jenis motor induksi, ya. Nah, selain kelebihan ada juga kelemahan. Nah, apa saja kelemahannya? Kelemahan pertama terkait dengan pengaturan kecepatan. Sehingga nanti untuk mengatur kecepatan itu biasanya menggunakan alat yang namanya VSD atau inverter.
Nah, VSD maupun inverter ini harganya mahal. Selain harganya mahal, dia juga bisa menimbulkan harmonisa. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau ngontrol kecepatan motor induksi, ya pakai ini. Akibatnya nanti harmoniknya cukup tinggi. Kelemahan yang kedua apa? Ya, kalau bebannya naik, kecepatannya turun. Sebenarnya ini kelemahan motor listrik secara umum. Apabila beban naik, ya pasti kecepatan turun. Cuma yang untuk motor induksi, pengaturan kecepatan. Maka kalau tidak diatur, itu nanti akan kelihatan. Kelemahan yang ketiga, arus startingnya itu tinggi. Bisa mencapai 7 kali dari arus nominal. Yang keempat, itu torsi arusnya itu kecil. Motor induksi tidak cocok apabila digunakan untuk beban-beban yang pada awalnya itu butuh torsi yang besar. Contohnya apa ya? Beban-beban yang pada saat starting butuh torsi yang besar. Contohnya seperti mesin crane ya, forklift ya, alat angkat angkut ya. Nah, ini membutuhkan torsi awal yang besar. Maka kalau kita menggunakan motor induksi tidak tepat. Bisa difahami semuanya? Nah, tadi sudah saya jelaskan, efisiensi relatif rendah dibanding permanen magnet sinkronus motor atau BLDC. Jadi ada plus, ada juga minusnya. Jadi di dunia ini nggak ada yang ada plus tapi nggak ada minus, Pak ya. Ya, Mbak Nabila ya, ada plusnya juga ada minusnya ya. Plusnya apa Mbak? Apa gitu Pak Bosnya? Murah senyum ya, suaranya jelas. Ya, nah ini salah satu plusnya. Minusnya apa? Rahasia ya Mbak ya. Sama dengan motor induksi. Ada kelebihan, ada kelemahan. Nah sekarang kita lihat. Ini adalah konstruksi motor induksi. Komponen utama dari motor induksi ya ini ya. Ini rotornya, ini statornya. Ini komponen utamanya dua. Yang lain itu kan komponen pelengkap ya. Ada frame-nya, ada bearing-nya, ada wiring box-nya, ada lifting eye-nya, ada nameplate ya, ada end bell, ada kipas pendingin, ada cover dan lain sebagainya. Jadi sederhana sekali. Teknologi motor induksi tidak terlalu kompleks, sederhana. Maka ini dikenal dengan istilah robust, tahan banting.
Motor pompa air itu tahan 20 tahun ya tahan, Pak ya. Asalkan penempatannya sesuai, ya. Asalkan operasionalnya tidak sesuai. Nah, ini kenapa motor induksi ini banyak digunakan. Nah, dalam pengoperasiannya, motor induksi nggak bisa kita operasikan secara sembarangan. Harus kita operasikan dengan baik. Kalau tadi kita sudah membahas untuk instalasi penerangan, instalasi stop kontak. Nah, sekarang instalasi untuk motor listrik. Ini motor listrik, ya. Maka instalasi motor listrik harus dibuat dalam bentuk panel kontrol motor atau dikenal dengan istilah MCC, Motor Control Center. Terutama untuk motor-motor yang berdaya besar. Kalau yang berdaya kecil, ya seperti motor pompa air, langsung aja stop kontak kita colokkan ke sumbernya, ya sudah muter dia. Nah, untuk motor-motor yang cukup besar, ya, maka di sini perlu diperhatikan terkait dengan instalasinya. Instalasi motor listrik dilengkapi dengan pengaman. Pengaman pertama adalah dari gangguan overload. Ini overload, ya. Di sini nanti ada magnetic kontaktor yang nanti dihubungkan dengan push button untuk start maupun stop, ya. Di sini nanti diproteksi untuk hubung singkat atau short circuit, yaitu menggunakan pengaman circuit breaker. Kalau motornya ukuran kecil menggunakan miniatur circuit breaker. Kalau motor listriknya berukuran menengah itu menggunakan molded case circuit breaker atau MCCB. Nah, dari sini sama ya, perencanaannya dibutuhkan gambar instalasinya. Baik gambar instalasi powernya seperti ini maupun untuk diagram kontrolnya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya, Bapak-Bapak sekalian? Nah, biasanya untuk instalasi motor listrik kita menggunakan gambar single line diagram seperti yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu blok diagram. Nah, kita bisa lihat ya, yang paling bawah itu motor listrik, ini simbolnya. Yang kedua itu relay termis atau TOR ya, terminal overload relay ini. Yang ketiga itu saklar magnetik atau magnetic kontaktornya. Ini pas buttonnya untuk kontrol secara manual on off-nya. Nah, ini untuk pengaman hubung singkatnya. Bisa menggunakan fuse, bisa menggunakan circuit breaker. Jadi yang digunakan untuk overload bukan circuit breaker, tetapi adalah thermal overload relay atau TOR ya. Nah, ini untuk gambar instalasinya ya. Ini untuk diagram powernya, ini untuk diagram kontrolnya. Nah, komponennya apa saja, Bapak-Bapak sekalian? Pak Rian, komponennya kira-kira apa saja, Pak?
komponen dari instalasi motor listrik ya. Nah, kita bisa lihat di sini Pak ya. Yang pertama apa? Ada pengamannya. Nah, pengamannya bisa menggunakan MCB untuk motor ukuran kecil, bisa menggunakan MCCB untuk motor berukuran menengah. Kalau motor besar yang 6 kV yang menggunakan VCB, vacuum circuit breaker. Itu untuk pengaman ya, dari hubung singkat. Yang kedua adalah pengaman termis atau thermal overload relay ya, untuk pengaman overload ya. Yang ketiga itu adalah magnetic kontaktor. Ini magnetic kontaktornya yang nanti digunakan untuk on off, menghubungkan motor listrik dengan sumber. Hubungannya seperti apa? Apakah hubungannya delta atau bintang? Berikutnya nanti ada push button. Ini untuk kontrol secara manual. Kalau kontrolnya otomatis nanti dilengkapi dengan sensor. Nah, tentu saja di sini membutuhkan kabel. Ini kabel. Kalau perlu nanti dilengkapi dengan pipa atau kabel tray. Bisa juga dilengkapi dengan timer ya untuk kontrol otomatis ya. Atau VSD, variable speed drive atau soft start, maupun dikontrol dengan menggunakan PLC atau DCS. Nah, ini yang terkait dengan komponen instalasi motor. Sampai di sini bisa dipahami semuanya, Bapak-Bapak sekalian? Sudah jelas? Nah, sekarang untuk instalasi motor listrik secara otomatis. Untuk instalasi listrik, di sini dibutuhkan sensor. Nah, sensornya apa? Ya, bergantung pada kebutuhan. Bisa berupa limit switch, contohnya misalkan water level control ya. Yang kedua, temperatur switch, seperti kontrol di motor yang digunakan untuk pendingin trafo, Pak ya. Motor yang digunakan untuk pendingin trafo biasanya di set ya. Kalau suhu trafo itu lebih besar dari 60 derajat, maka fan-nya akan berputar ya. 70 atau 60 ya. Kadang 70 nanti fan berputar. Nanti begitu fan muter, suhu trafo nanti akan turun. Turun berapa nanti fan-nya berhenti. Nah, ini nanti menggunakan kontrolnya menggunakan sensornya menggunakan temperatur switch. Bisa juga menggunakan flow switch. Bisa juga menggunakan pressure switch.
dan menggunakan sensor-sensor yang lain. Bisa pakai sensor cahaya, bisa pakai sensor proximity yang lain. Nah, ini adalah untuk blok diagram dan single line diagram untuk instalasi motor listrik yang dikontrol secara otomatis. Nah, berikutnya kita bisa lihat untuk instalasi motor listrik yang dikontrol dengan PLC. Apa itu PLC, Pak? Ya. PLC adalah Programmable Logic Controller. Ya. Nah, ini misalkan kita mau ngontrol secara terprogram. Kita bisa membuat program yang nanti kita gunakan untuk mengontrol motor listrik. Yang dikontrol bisa on-off-nya, kapan dia itu akan on, kapan dia akan. Yang kedua yang kita kontrol kecepatannya. Yang ketiga yang kita kontrol itu adalah arah putarnya. Yang keempat yang kita kontrol adalah torsinya. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini nanti bisa dikontrol dengan PLC. Nah, ini salah satu contoh PLC yaitu merek Siemens, Pak ya. PLC banyak merek ya, ada Siemens, ada Omron, ada Zelio, ada Alan Bradley, ada Toshiba, ada Yokogawa, ada ABB, dan merek-merek lain. Nah, komponennya sama ya. Ini motornya, ini ada kabel termination-nya, ini nanti ada tornya, ini ada magnetic kontaktornya yang dikontrol oleh PLC, ini ada pengamannya. Nah, ini masuk ke sumber. Nah, bagaimana instalasi listrik pada motor yang aman? Kita perlu memperhatikan ya di dalam perencanaan instalasi motor listrik. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita harus mampu menghitung berapa arus listrik yang mengalir pada motor listrik di sini. Nah, ini bisa kita hitung I sama dengan S dibagi V kali 3 untuk motor 3 fase. Kalau motor 1 fase ya tinggal S per V aja. Sehingga nanti kita ketemu arusnya. Nah, kalau kita ketemu arus, maka kita bisa menghitung kemampuan hantar arus kabel yang. Nah, kalau kita sudah mengetahui arus, maka kita bisa mengerti berapa setting dari thermal overload relay-nya. Sehingga nanti bisa dipastikan motor ini kalau melebihi arus yang mengalir di situ, maka tornya akan kerja. Sehingga tidak terjadi motor itu kebakar. Karena kalau motor itu terbakar, dia bisa menimbulkan kecelakaan kerja bagi siapa? Bagi operator, ya, pekerja, orang-orang yang ada di sekitar situ, alatnya rusak, lingkungannya juga berimbas.
Yang ke berikutnya, ya. Setelah kita mengetahui settingan dari tornya, ukuran penghantar yang nanti kita gunakan, yang berikutnya kita bisa melakukan setting pengaman hubung singkatnya. Nah, ini harus kita rencanakan dengan baik. Banyak terjadi kecelakaan, kerusakan alat akibat dari perencanaan yang tidak baik dan benar. Motornya ukurannya berapa, kabelnya KHA-nya berapa, itu tidak sinkron. Seringkali kabel terlalu kecil sehingga panas. Pengamannya terlalu besar, ya. Bebannya tinggi, tapi pengaman tidak kerja. Terjadi hubung singkat, peralatan proteksi tidak kerja. Nah, ini yang sering terjadi. Oleh karena itu harus diawali dari perencanaan yang baik. Dilanjutkan pemilihan material yang sesuai. Lanjut ke pemasangan yang baik, pemeriksaan dan pengujian yang sesuai, operasional sampai pemeliharaan. Yang lain sama ya Bapak-Bapak sekalian. Ya ini sama penentuannya di sini. Kita harus membuat sebuah perencanaan yang baik. Nah, terkait dengan kontrol motor, ya, motor induksi tadi ada kelebihannya, ada kelemahan. Salah satu kelemahannya arus startingnya tinggi. Maka di sini kita perlu membuat kontrol starting dari motor. Nah, starting motor itu ada dua metode yang digunakan. Yang pertama metode dengan menggunakan elektromagnetik, ya. Ini metode jadul, kuno. Yang kedua metode elektronik. Ini metode baru. Bisa difahami Pak ya? Nah sekarang kita bahas yang metode elektronik ya. Elektromagnetik mohon maaf ya. Metode elektromagnetik itu ada dua yang paling banyak digunakan. Yang pertama direct online. Yang kedua metode Y delta. Y delta atau bintang segitiga. Kalau ini direct online langsung. Metode yang ketiga itu pakai metode autotrafo. Nah, ini digunakan untuk starting motor-motor yang berukuran besar menggunakan tegangan menengah. Jadi nanti menggunakan autotrafo. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini untuk starting motor dengan metode DOL ya. Bukan lost doll ini Pak Galih ya. Lost doll itu lagu nih siapa itu? Cak Nan ya. Nah, ini metode DOL, direct online. Ini contohnya ya, Bapak-bapak sekalian.
panel kontrol motor menggunakan metode DOL atau direct on line. Nah, komponen yang dibutuhkan apa saja? Ini ya. Ada MCB, ada push button, ada Tor, ada magnetic contactor, ada pilot lamp, ada emergency stop, ada kabel-kabel, ada casing, dan lain sebagainya. Di komponennya kita bisa lihat. Jadi fungsinya memberikan rangkaian kontrol untuk memberikan arus kepada motor melalui magnetic contactor. Ini motornya mau dihubungkan, ini sumbernya. Jadi nanti kalau mau dihubungkan dengan sumber ya, nggak bisa kita langsung pakai stop kontak kita colokkan. Karena arus startingnya besar, bahaya. Maka di sini mekanisme kontrolnya menggunakan direct online. Direct online ini motornya, ini nanti ada tornya, ini ada magnetic kontaktornya, ini ada circuit breaker untuk proteksi, ini ada push button untuk on-off. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti kalau mau on-off ya tinggal kita nyalakan aja. Tombol on-nya kita tekan. Apa kelebihannya metode DOL? Metode DOL adalah metode yang paling sederhana. Karena langsung ya, tidak ada timer, tidak ada kontrol apapun, langsung. Ini motor langsung dihubungkan ke sumber aja. Ini hanya untuk saklar aja, Pak ya. Tidak membutuhkan pengaturan ya. Jadi langsung saja gunakan. Nah, ini digunakan untuk motor-motor yang hanya mempunyai 3 terminal langsung. Misalkan di sini hubungannya delta, berarti nanti langsung dihubung delta. Nah, kalau motor listrik kita hubung secara DOL, maka ada kelemahan. Kelemahannya apa? Arus startingnya tinggi. Arus starting yang tinggi itu bisa menyebabkan circuit breaker trip. Yang kedua akan muncul drop tegangan pada saat kita melakukan starting. Sehingga metode DOL itu hanya diperbolehkan untuk motor-motor yang berukuran kecil. Kalau yang menengah sudah nggak diperkenankan menggunakan DOL. Karena arus startingnya besar. Nah, ini kalau saya gambarkan hubungan antara arus dengan... Jadi pada saat starting arusnya besar sekali. 6 kali dari arus nominal motornya. Jadi kalau motornya itu arus nominalnya 10 ampere, pada saat starting itu bisa sampai 60 ampere. Kalau motornya dalam kondisi nominal itu arusnya 100 ampere, pada saat starting bisa 600 ampere. Bahkan lebih. Nah, bagaimana dengan torsinya? Torsinya seperti ini ya, kita bisa lihat. Karena dia dihubung delta, ya, torsi awalnya tidak terlalu tinggi.
Tapi lumayan tinggi, 1,5 kali dari torsi nominal. Nah, untuk mengatasi masalah pada starting down ya, maka muncul inovasi, yaitu starting motor dengan menggunakan hubungan bintang segitiga. Jadi motor listrik itu normalnya hubungannya delta ya. Kenapa hubungan delta? Ya karena kalau hubung delta, motor diberi tegangan full. Sehingga dia bisa mencapai kinerja yang optimal. Cuma pada saat starting, kalau kita menggunakan tegangan full, arusnya besar. Maka ya para engineer membuat terobosan, inovasi. Jadi pada saat start, itu pada saat menyalakan motor, itu motor listrik dihubung star atau bintang. Kalau dihubung bintang, maka belitan motor listrik itu akan mendapatkan tegangan fase ke netral. Sehingga arusnya lebih kecil ya dibanding kalau langsung delta. Nah, ini akibatnya apa? Arus starting motor listrik yang dihubung star delta itu akan kecil dibanding dengan dol. Nah, ini digunakan untuk motor-motor yang berdaya di atas 5 kW. Dengan metode starting bintang segitiga, arus awalnya tidak terlalu besar. Jadi pada saat awal motor nyala, hubungannya bintang, sesaat kemudian dihubung secara delta. Bisa difahami semuanya Bapak-Bapak sekalian? Nah, karena dihubung delta, maka arus dan torsinya lebih kecil daripada motor itu dihubung dol. Nah, komponennya apa? Sama dengan komponen pada MCC yang dol. Bedanya apa? Bedanya di sini magnetic kontaktor yang digunakan lebih banyak. Minimal ada 3 magnetic kontaktor ya. Magnetic kontaktor utama di sini, magnetic kontaktor untuk hubungan delta, dan magnetic kontaktor untuk hubungan bintang. Kalau kita setting secara otomatis dengan timer ya maka kita butuh tambahan timer. Kalau mau kita pakai manual ya kita nanti butuh tambahan password. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya maka yang pertama arus startingnya lebih kecil. Torsinya juga lebih kecil ya. Nah, ini hanya bisa diaplikasikan untuk motor yang mempunyai 6 terminal. Kalau yang motor hanya punya 3 terminal ya tidak bisa pakai yang hubungan bintang segi. Nah, ini karakteristiknya kalau kita lihat. Ini yang dol, yang putus-putus. Ini yang bintang segitiga. Arusnya kecil. Torsinya juga lebih.
Nah, yang ketiga ya itu adalah kontrol motor dengan menggunakan metode elektronika. Nah, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode menggunakan VSD atau variable speed drive. Atau variabel frekuensi drive. Jadi ini frekuensinya nanti yang diatur ya. Yang kedua menggunakan soft start yang diatur tegangannya. Nah, kedua ini dikenal dengan istilah VVVF. Variabel voltage, variabel frekuensi. Yang pertama kita bahas yaitu adalah starting motor dengan menggunakan soft start. Jadi di sini komponen yang digunakan adalah ini ya, komponen elektronika. Yang diatur apa? Tegangannya. Jadi tegangan yang masuk ke motor itu yang diatur. Pengaturannya dengan digital ya, sehingga smooth, halus. Tidak ada lonjakan. Keuntungannya ini ya lebih efisien. Karena di sini tegangannya dikontrol. Kalau star delta kan tegangan dikontrol tapi ekstrim ya. Pada saat starting itu hubungan bintang, tegangan dibagi akar 3. Tapi kalau di sini ini bisa pengaturannya bisa smooth. Naik sedikit-sedikit ya. Nanti sampai dia pada kondisi normal. Jadi di sini startingnya lebih halus. Karena arus dan waktunya nanti tergantung. Sehingga nanti akselerasinya bisa dikontrol. Nah, di dalam implementasi software itu ada monitoring arus dan tegangan. Arus startingnya bisa diatur sedemikian hingga sampai 2-5 kali dari arus rated. Torsi startnya juga bisa diatur. Nah, ini bisa digunakan untuk motor-motor yang 3 terminal. Ini juga sudah menerapkan DC injection braking, jadi pengereman. Jadi nanti apabila motor itu mau kita hentikan, tidak perlu menunggu waktu lama untuk berhenti. Karena ini sudah dilakukan pengereman secara injeksi. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah untuk hubungan arus dan kecepatan. Ini yang putus-putus itu kontrol menggunakan zone. Yang kuning ini menggunakan bintang segitiga. Nah, yang merah inilah yang menggunakan soft starter. Lebih halus ya. Dan kecil nilainya. Demikian juga untuk torsinya itu kecil. Bisa kita kontrol secara smooth ya. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Monggo Bapak-bapak Silakan sekalian. Bapak-bapak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Belum? Belum ada Bapak-bapak sekalian? Baik, belum ada Pak Ali.
Oke, belum ada ya. Kita lanjut. Bentar saya share ya. Nah, ini salah satu contoh ya, motor control center menggunakan VSD atau VFD ya. Di VSD, VFD, inverter itu sama ya, satu nama. Kadang-kadang orang lapangan nyebutnya inverter. Kalau di bahasa ilmiah itu VFD, variable frequency drive. Kalau pabrikan nyebutnya VSD, variable speed drive. Nah, bedanya apa di sini ya dengan soft start tadi? Kalau VSD yang dikontrol itu frekuensinya, kalau soft start itu yang dikontrol tegangannya. Nah, untuk VSD yang sekarang sebenarnya yang dikontrol tidak cuma frekuensi dan tegangan. Dua-duanya dikontrol sehingga dikenal dengan istilah VVV, variable voltage, variable frekuensi. Sama dengan soft start, ini menggunakan komponen-komponen elektronika daya. Jadi rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengendalikan peralatan listrik yang berdaya besar. Dikenal dengan istilah elektronika daya. Nah, VSD ini ya rangkaiannya terdiri dari 3. Yang pertama rangkaian rectifier atau penyeara. Yang kedua rangkaian DC filter. Dan yang ketiga rangkaian inverter. Ini contoh ya VSD-nya ya, penampakan dari VSD. Nah, komponen VSD itu apa? Di sini pakainya dioda, transistor, SCR, diode, triad, IGBT, dan komponen-komponen elektronika yang lain. Nah, kalau kita gambarkan struktur blok diagramnya, rangkaian VSD atau VFD itu terdiri dari 3 blok tadi. Yang pertama itu rangkaian rectifier atau penyeara, yaitu merubah dari listrik AC, ini sumbernya AC ya, listrik AC 3 volt diubah menjadi listrik DC. Setelah menjadi listrik DC, itu nanti disearahkan supaya ripple-nya hilang. Setelah menjadi listrik DC, nanti dikembalikan menjadi listrik AC dengan menggunakan rangkaian inverter seperti ini ya. Nah, bedanya apa? Listrik input dengan outputnya sama-sama listrik AC. Bedanya di sini frekuensinya bisa kita kontrol. Jadi kalau kecepatan M sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Maka kita bisa mengatur F ini. Kalau kita ingin kecepatannya lebih tinggi, F-nya dibuat lebih besar dari. Kalau kita ingin membuat kecepatannya rendah, F-nya dibuat kurang dari 5. Sampai di sini bisa dipahami semuanya?
Ini metode pengaturan ya dengan menggunakan inverter. Nah, ini contoh ya. Ini motor listriknya. Ini inverternya. Nah, inverter macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini. Ini produknya Schneider ya. Ini produk seperti ini ABB ya. Ini produknya Siemens, Siemens ya. Ada produknya Toshiba, ada produknya apalagi ya, banyak ya merek inverter. Nah, ini kalau kita bongkar dalamnya isinya seperti apa? Ya, ini salah satu ya boardnya seperti ini. Komponen diodanya seperti ini. IGBT-nya seperti ini untuk inverternya. Ya. Transistornya, SCR-nya, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah contoh nanti kalau kita bongkar. Ini terkait dengan ya komponen-komponen yang digunakan pada inverter atau frekuensi variabel speed drive. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan VSD. Sudah jelas semuanya? Ada yang punya pengalaman pakai VSD di sana? Ya, kalau di PLN distribusi sama transmisi gardu induk ya jarang ya, karena nggak ada motor. Karena VSD itu memang digunakan untuk kontrol motor ya. Jadi kalau di industri apa namanya pembangkit ini mesti pakai ya. Kalau di pembangkit terutama PLTU, PLTGU itu mesti pakai variabel speed drive. Atau konsumen ini, konsumen mesti banyak pakai ya. Nah, kelemahan dari VSD itu apa? Tadi VSD itu banyak kelebihannya ya. Nah, kelemahannya apa VSD itu? Ini juga harus kita dipahami PLN ya. Karena VSD itu kelemahannya dia bisa menimbulkan harmonik ya. Harmonik tahu ya Bapak-bapak sekalian ya. Pak Afrizal ngerti Pak harmonik itu apa Pak? Harmonik itu apa Pak? Ngerti nggak? Yang saya sampaikan di awal dulu ya, harmonik ya. Nah, ini kalau konsumen menggunakan VSD ya mau tidak mau ya, maka akan muncul apa? Efek samping berupa apa? Harmonik ya atau harmonisa. Baik harmonisa arus ya, THI
maupun harmonisa tegangan THD. Nah, di sini kelebihannya apa ya? Kelebihannya di sini tadi ya. Pengaturan kecepatan itu lebih lebar dan lebih halus ya. Kita bisa mengatur kecepatan motor induksi mulai dari kecepatan 0 sampai kecepatan ya nominalnya dia bahkan lebih. Dan pengaturannya halus, tidak kasar. Ini kelebihan menggunakan variabel speed. Sebelum ada VSD ya maka motor listrik itu kalau mau kita kontrol, kontrolnya di sisi outputnya. Contoh sederhana misalkan kalau kita ingin mendapatkan kecepatan air, flow air itu rendah, maka biasanya air itu diberi damper, ya, dipasang keran. Kalau saya ingin kecil ya kerannya saya bukanya sedikit. Bisa difahami ya ini ya. Saya ingin flow-nya itu rendah, ya, ya maka tadi kalau ingin anginnya rendah ya saya kasih damper. Sumbernya besar, saya kasih damper sehingga yang masuk ke sini itu kecil. Kalau saya butuh besar, dampernya saya buka lebih banyak. Contoh misalkan AC mobil ya, Bapak-bapak sekalian. Saya pakai sekian, pakai satu kurang kenceng, pakai dua terlalu kenceng. Caranya supaya nggak terlalu kenceng gimana ya? Dampernya dimainkan, Pak ya. Dihambat pakai damper. Bisa difahami ini ya. Nah, kalau dengan VSD ini kita bisa mengatur lebar. Antara 1 dan 2 kan ada 1,1, 1,2, ya kan? Nah, kalau pakai tadi AC yang 1, 2 tadi kita nggak bisa mendapatkan yang kita inginkan. Sehingga kita menggunakan pengaturan lewat manual. Nah, pengaturan lewat manual tadi itu tidak efisien. Karena membuang energi kan. Contoh kasus sederhana, misalkan Bapak mau cuci tangan, itu kan nggak perlu air yang deras ya, karena hanya cuci tangan. Maka Bapak kan buka kerannya kecil aja untuk cuci tangan. Berbeda kalau Bapak nanti mau mandi, ya kan, butuh air yang banyak sehingga kerannya dibuka full. Nah, kalau kita menggunakan pompa air yang langsung, itu maka pompa airnya akan boros dibanding kalau kita menggunakan VSD. Kalau dengan menggunakan VSD, maka nyala airnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita mau cuci tangan, maka motornya muternya pelan. Kalau motornya muternya pelan, wattnya kecil. Tapi kalau kita mau mandi, butuh air yang kencang, yang banyak, maka motor pompanya muternya cepat. Sehingga nanti kita bisa menghemat, ya. Nah, sekarang banyak teknologi inverter itu diterapkan dalam berbagai macam bidang. Contoh sekarang pompa air yang sudah menggunakan teknologi inverter. Selain pompa air, itu ada kulkas, ya, ada air conditioner. Itu kalau Bapak beli ya di toko, itu mesti ada pilihan mau pakai yang inverter atau yang konvensional. Sehingga dengan menggunakan VSD itu akan lebih efisien. AC yang pakai konverter dan yang tidak, itu efisiensinya bisa terpaut 30%.
Pompa yang pakai inverter dengan yang tidak, efisiensinya bisa terpaut 30%. Dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya ada proteksi motor yang lengkap. Kalau tadi yang manual proteksinya kan pakai Tor, ya, pakai apa namanya, circuit breaker. Nah, ini kalau di situ sudah lengkap proteksinya, nggak cuma sekedar itu. Pengoperasinya bisa diintegrasikan dengan PLC, DCS, SCADA, dan lain sebagainya. Termasuk nanti arah putaran motor bisa dikontrol dengan mudah. Nah, kekurangannya apa? Selain kelebihan mesti ada kekurangan. Harganya mahal. Yang namanya inverter butuh pendinginan, ya, ruang yang dingin. Karena kalau ruangnya panas, dia cepat rusak. Karena elektronika, Pak, ya, peralatan elektronika itu nggak tahan panas. Yang ketiga, perlu keahlian untuk setting inverter. Karena inverter itu mirip program. Nanti harus diprogram atau disetting dengan baik dan. Nah, yang keempat itu menghasilkan harmonisa. Itu kelebihan dan kelemahan inverter. Nah, berikutnya untuk sistem instalasi listrik perlu kita proteksi dengan baik. Karena di listrik itu ada risiko bahaya shock, ya, bahaya arc, bahaya blast, dan bahaya lain. Nah, bahaya ini bisa menimbulkan apa? Kecelakaan kerja pada manusia, operator, teknisi, atau orang-orang yang berada di lokasi itu. Selain itu bisa menimbulkan bahaya lingkungan. Maka, ya, untuk meminimais kerusakan pada peralatan, mencegah kecelakaan kerja pada manusia, membatasi durasi pemadaman, dan meminimasi kerusakan lingkungan dibutuhkan peralatan proteksi. Nah, ini kalau proteksi di pembangkit ada, di transmisi ada, jaringan distribusi juga ada nih, ya. Nah, ini mesti di ujian keluar nih, ya. Pak Doni kalau di bagian apa nih Pak Doni? Ketiga, Pak. K3, ya. Ngerti ya peralatan proteksi di listrik, Pak, ya? Allah, Pak, ngerti, Pak. Apa saja, Pak, peralatan proteksinya? Paling ini, Pak. eh Kalau di SUTM paling recloser, Pak, ya. Recloser, SSO, kalau di kubikel PMT, Pak, ya. Ya, jadi peralatan proteksi itu yang utama di sini, Pak, ya. Ada circuit breaker PMT, Pak, ya. Ada fuse, FCO, ya. Ada relay proteksi, ya. Ada recloser, ya. Recloser itu masuknya circuit breaker juga. Circuit breaker yang nanti kalau ada gangguan, dia nanti akan padam, nanti secara otomatis dia nyambung lagi, ya, kurikulum, ya. Nah, ini yang ada di instalasi listrik, ya. Yang kedua adalah proteksi selain itu ada nanti ELCB, ini untuk proteksi terhadap keselamatan manusia, ya. Ini di panel listrik, ya. Instalasi listrik tegangan rendah, ya. Ada arrester. Arrester itu di
UTM juga ada Pak ya. Biasanya arrester digunakan untuk memproteksi trafo Pak ya. Memproteksi kalau di gardu induk ya peralatan-peralatan yang ada di gardu induk. Kalau nggak ada arrester, ada rambatan gelombang petir ya rusak semua. Ya. Nah kalau di panel dilengkapi dengan disconnecting switch, dilengkapi dengan LBS, dilengkapi dengan earthing switch dan lain sebagainya. Nah syarat untuk peralatan proteksi apa? Ya, peralatan proteksi harus memenuhi persyaratan. Yang pertama apa Pak Rian? Andal, Pak. Maksudnya apa andal itu? Dapat bekerja bila diperlukan, Pak. Ya, yang pertama itu harus andal ya. Artinya apa? Apabila diperlukan ya harus kerja. Kalau tidak diperlukan ya nggak boleh kerja Pak ya. Kalau ada gangguan, settingnya dia sudah memenuhi persyaratan, maka dia harus kerja. Kalau ada gangguan tapi waktunya belum masuk, dia nggak boleh kerja Pak ya. Itu namanya andal. Kalau tidak ada gangguan ya nggak boleh kerja. Kalau tidak andal, bahaya. Ya, peralatan yang tidak andal bahaya. Apalagi peralatan proteksi. Yang kedua apa ini Pak Jaya? Sensitif mampu merasakan gangguan sekecil apapun. Ya, yang kedua harus sensitif. Yang namanya peralatan proteksi harus sensitif. Kalau ada gangguan, ya, dia sudah mendetek. Tinggal nunggu waktu saja. Apakah waktunya udah ketabrak atau belum, ya? Kalau waktunya udah ketabrak ya langsung kerja. Kalau belum ya jangan, ya. Karena kadang-kadang ada arus atau tegangan atau parameter lain yang menyerupai gangguan, tetapi waktunya belum sampai. Karena ada contohnya kayak arus inras trafo ya. Arus inras trafo itu bukan gangguan. Atau arus starting motor. Jangan sampai nanti ada starting motor ya, peralatan proteksi kerja. Yang ketiga Pak Afrizal. Yang ketiga, Pak, selektif, Pak. Memisahkan jaringan yang terganggu saja. Nah, kalau ada gangguan, ya dipisahkan yang terganggu saja. Jangan semuanya kalau ada gangguan padam, blackout ya. Yang berikutnya Pak Rian. Ada lagi, Pak. Yang nomor 4 ya. Cepat, Pak. Mampu bekerja secepat-cepatnya. Mampu bekerja secepat-cepatnya. Kalau dia disetting definite sekian milidetik ya dia begitu ada gangguan ya setelah sekian milidetik dia harus kerja. Itu yang dimasukkan dengan cepat ya. Cepat, akurat, selektif, sensitif, dan andal. Nah yang terakhir itu adalah ekonomi. Sehingga nanti perlu koordinasi ya. Perlu diskriminasi agar peralatan proteksi itu tidak terlalu mahal. Nah ini pentingnya nanti perencanaan, pemasangan, dan pemeriksaan. Nah kita bahas yang pertama terkait dengan peralatan proteksi yang pertama. Ini biar di ujian keluar ya. Yaitu tentang circuit breaker. Nah circuit breaker macamnya ada 6.
1, 2, 3 itu ada di tegangan rendah. Ya. MCB, MCCB, dan ACB. OCB itu ada di tegangan menengah dan tegangan tinggi. VCB ada di tegangan menengah. SF6CB itu ada di tegangan menengah dan tegangan tinggi. ACB juga ada di tegangan menengah dan tegangan tinggi. Kalau di tegangan rendah ya kita kenal 1, 2, 3. Kalau tegangan menengah kita kenal 3 sampai 6. Kalau di tegangan tinggi kita kenal 3, 4, dan 6. Nah, yang namanya circuit breaker atau PMT, ya, kalau orang PLN kan nyebutnya PMT, itu punya ya tipenya masing-masing. Ini untuk MCB misalkan ya ada tipe atau kelas A sampai Z ya. A, B, C, D, K, dan Z. Bedanya apa? Yaitu bedanya adalah trips pada kondisi instan. Sehingga nanti harus dipertimbangkan ya terkait dengan karakteristik dari bebannya. Apakah bebannya itu tripsnya itu pada arusnya sekian atau bukan. Ya. Yang kedua adalah skring atau fuse. Nah ini biasanya ditanyakan di ujian. Bedanya antara PMT dengan skring itu apa? Kalau circuit breaker fungsinya untuk saklar dan proteksi. Proteksinya ada 2, overload dan hubung singkat. Tapi kalau fuse itu hanya untuk proteksi, tidak untuk saklar ya. Dan proteksinya hanya 1, yaitu hubung singkat. Prinsipnya di sini menggunakan elemen lebur. Kalau circuit breaker pakai elektromagnet. Nah, macamnya ada banyak untuk fuse ya, baik untuk fuse DC ya, fuse AC tegangan rendah, fuse untuk AC tegangan menengah dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah relay proteksi. Nah, ini banyak dipakai di ya tegangan menengah dan tegangan tinggi. Nah, relay proteksi di sini mendeteksi ini sebagai sensor aja sebenarnya ini. Sensor arus, tegangan, impedans ya. Nanti untuk menentukan jarak dan lain sebagainya ya. Kalau di transmisi ya gardu induk itu ada relay jarak ya atau distance relay ya, ada relay overload ya. Ada relay overcurrent ya. Ada relay apa namanya? Ground fault ya dan lain sebagainya. Kalau di trafo ya nanti ada relay sudden pressure, ada relay Janssen, ada relay Buchholz, ada relay REF, ada relay SDF, dan sebagainya. Nah, relay ini fungsinya sebagai sensor aja. Apabila dia mendeteksi adanya parameter yang melebihi dari setting, maka dia akan mengirimkan sinyal trip ya kepada tripping coil yang nanti akan memutuskan circuit breaker. Nah, relay juga punya di sini catu dayanya. Biasanya catu dayanya DC yang disuplai dari baterai atau sistem AC yang di-DC-kan. Jadi relay fungsinya untuk mendeteksi gangguan. Ya, kalau sudah mendeteksi adanya gangguan, maka dia akan mengirimkan sinyal trip ya, pada circuit breaker untuk trip. Nah, ini fungsinya dari relay proteksi.
Nah, untuk macam-macam relay nanti mestinya udah dibahas ya kalau di apa namanya di pembangkit itu relaynya apa saja, di transmisi apa, di distribusi apa ya. Kalau di pemanfaatan ya kebanyakan untuk relaynya nanti kok disesuaikan dengan pengguna. Nah, di pemanfaatan biasanya ya di apa namanya trafo ya. Pakainya di GPT kalau di trafo ya, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya untuk checklist instalasi listrik di pemanfaatan. Ini nanti perlu dilakukan checklist ya. Nah, ini pada waktu melakukan praktik ya, nanti di sini akan diminta ya untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian ya. Apa yang perlu kita ketahui ya? Yang pertama kapasitas daya listrik. Yang berikutnya kapasitas daya trafonya. Misalkan kita berlangganan di PLN berapa ya? Trafo kita berapa? Yang berikutnya persentase pembebanan. Trafo ini dibebani berapa persen? Standarnya bagaimana? Trafo itu standarnya dibebani kurang dari 80% dari kapasitas. Jadi misalkan trafonya itu 1000 kVA, maka pembebanan trafo itu tidak lebih dari 800 kVA. Kalau kita bebani lebih dari itu ya pastikan ya untuk sistem pendinginannya itu dipastikan mampu mendinginkan panas yang ditimbulkan karena beban yang cukup besar. Nah, yang kedua yang perlu diperiksa ya, yaitu adalah gambar instalasi listrik ya, baik gambar single line diagram, gambar lokasi, gambar situasi, gambar wiring diagram atau gambar rinci. Nah, berikutnya dokumen-dokumen listrik ya terkait dengan sertifikat, bahan, sertifikat tanda uji, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar-gambar tadi sudah saya jelaskan di awal ya, yang perlu kita lakukan pemeriksaan. Nah, berikutnya di panel, apa yang perlu dilakukan pemeriksaan? Yang pertama, pastikan panel terhubung dengan ground ya. Nah, nanti groundnya diukur berapa? Kurang dari 5 ohm ya. Yang kedua apa? Penempatan panel ini sudah sesuai. Jarak depan, kiri, kanan, belakang ya. Kabel incoming-nya dari atas atau dari bawah ya. Penataannya sudah sesuai. Busbar terisolasi dengan baik dan kuat ya. Terminal kabel dilengkapi dengan pelindung kabel ya. Ukuran busbarnya sudah sesuai ya. Penandaan busbarnya, warnanya, fasilitas K3 di ruang panel, proteksi masuknya benda asing pada panel ya. Biasanya nanti ditentukan dengan menggunakan ingress protection. Nah, berikutnya apa? Rating dari peralatan circuit breaker di semua instalasi listrik sudah sesuai dengan standarnya. Nah, untuk rating circuit breaker itu 115 kalikan dari untuk overloadnya. Ukuran pengantar di semua instalasi listrik sudah sesuai. Nah, ini KHA-nya sekian. Titik netral sistem bagian konduktif terbuka di ground dengan baik. Termasuk nanti bagian konduktif ekstra ya. Bagian konduktif ekstra contohnya kabel tray yang terbuat dari logam ya. Apa namanya? Kawat ya, pipa yang terbuat dari logam untuk pelindung kabel itu juga harus dengan baik. Termasuk nanti pentanahannya tadi 5 ohm ya Bapak ya.
Nah, berikutnya untuk jenis pentanahan yang kita gunakan jenisnya apa? Nah, ini untuk pentanahan ada 5 jenis, ada yang TT, ada TNC, ada TNS, ada TNCS, ada IT ya. Nah, yang berikutnya keadaan umum instalasi ya, baik instalasi daya, instalasi penerangannya, PHB, instalasi ruang khusus ya, dan lain sebagainya. Ini dipastikan aman, kokoh, handal, rapi ya. Yang berikutnya semua perlengkapan dan peralatan listrik ya, kabel, circuit breaker, trafo, PHB dan lain sebagainya mempunyai sertifikat keselamatan dari lembaga yang berwenang. Nah, siapa yang berwenang? Bisa SNI ya, bisa PLN sendiri, bisa LMK atau dari lembaga-lembaga yang kredibel lainnya. Berikutnya terkait dengan pemeliharaan, pastikan dokumen pemeliharaannya ada dan lengkap, baik itu preventifnya, prediktif maupun korektif maintenance. Ya. Pemeriksaan dan pengujian itu sudah dilakukan secara rutin sesuai dengan amanah dari undang-undang ya dan Permendiknas, ya, Permen SDM ya, paling lama berapa tahun sekali ya. Kalau menurut Permenaker ya harus minimal 1 tahun sekali. Apabila ada perubahan, pastikan dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang. Ya. Ini tadi periodenya. Yang berikutnya pengujian-pengujian terkait dengan tahanan isolasi. Tahanan isolasi kabel, tahanan isolasi di panel, dan lain sebagainya. Ya. Berapa nilainya? Yaitu 1000 kali tegangan kerja ditambah dengan 1 mega. Yang berikutnya pastikan SDM kita mempunyai ya, sertifikat teknisi K3 dan ahli K3. Nah, kalau yang genset di atas 200 kVA pastikan ada ahli K3-nya. Nah, saya kira itu ya Pak ya, kira-kira untuk materi hari ini. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Sudah jelas semuanya? Silakan Bapak-Bapak jika ada yang ingin ditanyakan atau